Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arif Rahman Afif, salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmasi Digital. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada aspek pelaksanaan pembelajaran dan dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah Farmasi Digital merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 6 program studi sarjana farmasi Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diselenggarakan selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang berorientasi pada student centered learning melalui pembelajaran electronic learning, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis kasus, serta pembelajaran berbasis masalah, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami transformasi digital pelayanan kefarmasian, menganalisis pemanfaatan sistem informasi, data kesehatan, teknologi kecerdasan artifisial, serta pendekatan komputasi atau in silico dalam mendukung pengambilan keputusan klinis maupun penemuan dan pengembangan sebuah obat, serta mengevaluasi manfaat, risiko, dan aspek etik regulatori penerapannya berdasarkan prinsip evidence-based practice. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menerapkan peran apoteker dalam pemberian pelayanan kefarmasian berbasis teknologi digital yang tetap berorientasi pada pasien centered care serta keselamatan pasien. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi konsep dan penerapan farmasi digital dalam praktik dan riset kefarmasian, antara lain transformasi digital kesehatan, sistem informasi apotek, rekam medis elektronik resep, dan telefarmasi, sistem pendukung keputusan klinis, kemudian mempelajari lagi kecerdasan artifisial dan big data dalam pelayanan kefarmasian, pharmacovigilance digital, kemudian keamanan artifisial dan big data dalam pelayanan kefarmasian, kemudian keamanan cyber dan perlindungan data pribadi pasien, serta kelompok materi farmasi komputasi atau in silico yang mencakup basis data senyawa dan protein, pemodelan struktur molekul, molekular docking, prediksi sifat adat dan toksisitas, simulasi dinamika molekuler, hingga etika dan regulasi pemanfaatan teknologi digital di bidang kefarmasian. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama diantaranya yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional sesuai etika, moral, norma, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu menguasai konsep teoritis fundamental dalam ilmu biomedik yang mendukung praktik kefarmasian. Yang ketiga yaitu mampu mengaplikasikan konsep pharmaceutical care dan evidence-based medicine dalam pelayanan kefarmasian. Yang keempat yaitu mampu mengaplikasikan konsep dan metode penelitian ilmiah dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang kefarmasian. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-11 yaitu mengenai molekular docking dalam penemuan dan pengembangan obat berbasis komputasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi fokus pada pertemuan ini agar mahasiswa mampu, yang pertama adalah menganalisis prinsip dasar molekular docking meliputi interaksi ligand dan reseptor, konformasi ikatan, serta scoring function sebagai dasar penapisan kandidat obat secara in silico. Yang kedua, mengaplikasikan tahapan molekular docking secara sistematis mulai dari preparasi protein target dan ligand, penentuan grid box, validasi metode melalui redocking dengan nilai RMSD kurang dari 2 Armstrong, kemudian hingga analisis binding affinity dan interaksi residual asam. Yang ketiga, mengevaluasi hasil docking secara kritis termasuk keterbatasan metode serta kebutuhan konfirmasi melalui pengujian in vitro maupun in vivo berdasarkan prinsip evidence-based practice.
Melalui capaian tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan pendekatan komutasi secara rasional, bertanggung jawab dalam penemuan senyawa obat, serta memahami peran apoteker dalam riset pengembangan obat berbasis teknologi digital. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan melalui tatap muka di kelas dengan metode ceramah interaktif, demonstrasi perangkat lunak, diskusi kelompok, presentasi, dan pembahasan studi kasus. Sementara itu, pembelajaran asinkronus dilaksanakan melalui Learning Management System atau LMS yang digunakan sebagai media penyampaian materi, forum, diskusi, kuis, serta penugasan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu yang terdiri atas penyampaian materi, kemudian diskusi, kuis, penugasan, serta ujian tengah semester, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Kemudian evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen nilai, diantaranya keaktifan mahasiswa sebesar 10%, penugasan sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%, di mana bobot totalnya yang didapat adalah 100%. Demikian gambaran umum mengenai pelaksanaan mata kuliah farmasi digital pada program studi sarjana farmasi Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan secara sinkronus di kelas pada materi muara dalam penemuan dan pengembangan sebuah obat yang dilaksanakan melalui ceramah interaktif, demonstrasi perangkat lunak, serta praktik terbimbing dan diskusi kasus secara kelompok. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan kemudian hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah apa? Farmasi digital. Dan kemudian untuk hari ini kita akan bahas terkait simulasi dari materi yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu tentang apa teman-teman, masih ingat? Molekuler docking ya, jadi seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, kita lakukan absensi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lakukan absensi ya, kita langsung aja sebutin ya namanya. Muhammad Zidan hadir, Muhammad Salman hadir, Ratu Nova Hadir. Rizdianti Hadir. Rizal Aziz hadir, Salsabila Amanda Hadir. Salwa Salsabila Hadir. Saif Masuni Hadir. Sheila Azhara Hadir. Sinta Agustin Hadir. Sofia Dini Hadir. Siti Amila Hadir. Siti Quraisin Hadir. Siti Quraisin sakit, Siti Rihadatul, Hadir. Sonia Atika Putri, Hadir. Sri Setiawati A, Hadir. Sri B, Hadir. Tiara, Hadir. Riani, Hadir. Vina, Hadir. Vina Ati Tasari, Hadir. Vina Sylvia, Hadir. Winda Sri Febrianti, Hadir. Zin, Yani Amalia, Hadir. Yara Ismaisa, Hadir. Zahwa Kaila, Hadir. Neni Tripuspita. Hadir. Oke, semua berarti jadi ada dua yang izin ya atau berhalangan hadir untuk hari ini. Oke teman-teman, setelah kita absen, sekarang kita langsung masuk ke dalam materinya ya, atau simulasinya terkait materi yang kemarin. Nah, kita ulas kembali sedikit ya, apa yang sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan kemarin. Nah, di dalam molekuler docking beberapa software ada yang digunakan kan, masih ingat ya? Dan termasuk softwarenya apa saja? Berapa tools? Ada berapa tools? Kemudian toolsnya itu apa aja? Ada yang masih ingat? Ada berapa tools yang digunakan di dalam molekuler docking? Ada 5, Pak. Ada 5, apa saja? PDB. PDB, Kenapsa. Kenapsa Family, betul. PubChem. PubChem, PRX. berapa apa? PRX. PIRX, oke, Pak. Sama Discovery Studio. Sama Discovery Biopia Studio ya, kayak gitu ya.
Jadi teman-teman juga masih ingat kan kemarin dan sudah diinstalkan kan, semoga di laptopnya masing-masing, meskipun ada yang tidak membawa laptopnya di hari ini gitu ya. Nanti saya akan simulasikan secara langsungnya ya. Nah, kemudian masih ingat juga untuk proses pemilihan protein ada beberapa karakteristiknya. Seperti di materi yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Ya, beberapa protein kategorinya dengan metode X-ray diffraction, kemudian ada angka parameter nilainya. Ya, nah, nilainya itu ada ambang batasnya, ya teman-teman paham ya. Nah, nilai ambang batasnya itu di berapa Armstrong? Masih ingat? Siapa yang mau menjawab? Ya, boleh. Sekitar 0,6 Armstrong. Betul. Karena semakin kecil nilai resolusinya itu semakin akurat atau semakin detail struktur kristal. Betul. Ya, 1,8 dibandingkan yang besar itu atau kategorinya kurang dari 2,5 resolusi Armstrongnya yang bisa dipilih atau digunakan sebagai molekuler protein di dalam proteinnya. Paham ya teman-teman? Jadi itu parameter nilainya untuk pengambilan protein sebagai target daripada ligand senyawanya. Nah, kita langsung aja ya ke dalam simulasinya. Nah, tampilan dari PIRX itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita ada proses pemasukan dari target itu seperti protein yang sudah kita pilih di PDB, dan ada pengambilan senyawanya atau ligannya sebutannya ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Dalam pengambilan senyawa aktif itu kalian lakukan di mana? Bisa ambil di salah satu database yang sudah pernah kita bahas di minggu kemarin. Nah, database-nya apa teman-teman? Untuk pengambilan sampel, untuk pengambilan atau melihat senyawa aktif di dalam database apa? Masih ingat? Masih ingat? Atau database? Ya, boleh. Ya, betul. Untuk melihat kandungan senyawa aktif di dalam sebuah tumbuhan, kita bisa menggunakan yang namanya database family. Dan kalau untuk mencari strukturnya dari senyawa aktif tersebut, untuk mencari struktur ya, masih ingat di materi kemarin, untuk mencari strukturnya itu di mana? Strukturnya tadi udah disebutkan 5 tools yang memang di situ ada satu tools yang digunakan untuk mencari struktur senyawa aktif atau ligan. Ada yang bisa menjawab? Boleh? Ya, betul. Untuk mencari senyawa aktif atau struktur dari senyawa aktif itu digunakan yang namanya database PubChem. Kalau untuk melihatnya saja cukup digunakan database family. Tapi untuk melihat atau mendownload strukturnya itu kita gunakan yang namanya PubChem. Paham ya teman-teman? Paham. Nah, kita langsung simulasikan. Jadi nanti ada proses yang namanya preparasi, penyiapan. Jadi apa yang perlu kita siapkan ya itu tadi senyawa aktifnya atau yang disebut ligan. Ya. Kemudian yang kedua itu proteinnya atau targetnya seperti itu ya, yang dijadikan sebagai target si ligan atau senyawa aktif tersebut sebagai potensial obat ya, mekanisme kerja obat. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita balik lagi ke tampilan awalnya ya. Kayak gitu ya. Ini tampilan dari yang namanya PIRX. Yang pertama kita lakukan load molekul atau protein yang kita masukkan. Setelah kita persiapkan atau proses preparasi atau penyiapan atau samplingnya ya, itu kita langsung masukkan saja hasilnya. Contohnya ini ya teman-teman, yang sudah kita preparasi di Discovery Studio kita masukkan, ya. Kemudian kita klik kanan, ya. Di sini ada yang namanya Make Macromolecule, kita tinggal klik, sudah. Dia secara otomatis seperti itu ya, secara otomatis untuk mengoptimalisasi si proteinnya di dalam sistem. Yang kedua, kita lakukan atau memasukkan
senyawa aktif yang sudah kita download dari tadi yang namanya PubChem ya teman-teman. Caranya kita di sini ya kursornya masuk ke Open Babel, kemudian ada pilihan Insert New Item, kita tambahkan dan kemudian kita masukkan sama di folder yang tadi teman-teman. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini, kemudian yang sudah kita preparasi juga, nanti terlihat gambarannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ada struktur molekul atau senyawa kimia dari senyawa aktif yang sudah tadi kita pilih teman-teman di dalam aplikasinya. Nah kemudian setelah itu kita lakukan optimalisasi dengan cara minimize all, klik kanan minimize all, dan kemudian kita pindahkan lagi itu dengan cara convert all to autodock ligand. Ya teman-teman, setelah itu kita bisa langsung start aja ya. Sudah terpilih satu ligand dengan satu targetnya, kemudian kita bridge box-nya untuk menentukan koordinatnya ya teman-teman. Jadi si komponen protein itu secara keseluruhan kan banyak, kita ingin mengetahui dengan cara memetakan grid box-nya itu di bagian lokasi mana aja sih dia akan mensimulasikan atau merancang sendiri atau gimana ya, memetakan sendiri daripada komponen si senyawa ligandnya. Senyawa ligandnya itu aktif di berada bagian mana saja istilah katanya, bagian kanan kah, kiri kah, atas, tengah, vertikal, horizontal, itu akan terdeteksi oleh yang namanya grid box ya. Jadi kita yang diperlukan adalah titik koordinatnya. Grid box itu memetakan dari koordinatnya itu sendiri ya teman-teman. Setelah dimaksimize kita langsung forward, dia akan running sendiri daripada proses yang namanya molecular docking ya. Kita tinggal tunggu teman-teman sampai prosesnya itu berhasil 100% dengan kategorinya dia masih ngerunning ya progresnya. Tunggu masih sekitar 20%. Nah, sebelum kita melihat hasilnya, masih ingat untuk interpretasi data daripada molecular docking atau proses docking itu ditandai dengan satuannya kal per molekul, di mana ya, nilainya semakin kecil prinsipnya itu semakin baik. Nah, kita contohkan kalau nilainya itu minus 8,2 dengan minus 1,6 hasilnya minus ya, tolong diingat minus 8,2 dengan 1,6 kal per mol itu berarti ikatan yang baik itu ditandai 8,2 tadi minus 8,2 atau 1,6, mana yang lebih baik ikatannya? Minus 8,2 ya, ingat prinsipnya semakin kecil semakin baik. Jadi ini kan kategorinya minus bukan plus. Kalau plus berarti kan semakin kecil semakin ke angka 1, tapi kalau minus semakin kecil bukan ke angka 1 tapi ke angka minus yang angka yang lebih besar. Paham ya teman-teman? Semoga dipahami. Prosesnya sudah selesai, kemudian didapatkan datanya 4,9, 4,7, minus 4,9, minus 4,7, minus 4,6, 45. Nah, di antara yang ini kita tahu kan tadi prinsipnya itu seperti apa. Nah, kalian bisa simpulkan mana yang lebih baik ikatannya dari data tersebut. Terlihat nggak di PPT? Di slide. Minus 4,9 dibandingkan yang lainnya. Dengan satuannya apa teman-teman? Kal per mol molekul, seperti itu ya. Paham? Paham. Oke, gitu ya teman-teman. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang tugasnya kalian simulasikan atau proses docking, simulasikan sendiri proses docking dengan data kelompok yang sudah kita bagi di minggu kemarin dengan masing-masing targetnya di beberapa penyakit yang sudah saya bagikan di minggu kemarin. Paham ya? 6 kelompok dengan masing-masing 6 jenis penyakit, dan kalian tugasnya cari sendiri dari targetnya dari masing-masing penyakit itu. Bisa dari artikel ilmiah, bisa dari database PDB. Tapi yang perlu kalian tahu,
jangan spesifik dari targetnya sendiri. Ada turunannya, kristalnya, yang namanya kristal itu turunannya dari si reseptor itu sendiri. Ya, misalkan reseptor COX atau siklooksigenasi ada turunannya, JAK1, JAK2 dan lain sebagainya. Paham? Jadi itu tuh untuk tugas kelompoknya dan bisa dikumpulkan di LMS nanti ya. Kemudian untuk sekarang kita kuis. Kuis untuk terkait materi hari ini. Jadi silakan kertas, diberi nama beserta NIM. Sudah semua? Sudah. Kemudian catat soalnya, kalian jawab sendiri, nanti tinggal kumpulkan ke depannya. Jadi soalnya, tolong perhatikan soalnya. Sebelum kita melakukan proses docking, ya, kita melakukan proses preparasi yang namanya protein atau target. Dan di dalam protein atau target tersebut, apa yang mesti kita hapus? Ya. Apa saja yang mesti kita hapus? Dah, itu aja. Silakan jawab. Dan waktunya 1 menit dari sekarang. Waktunya habis, 1 menit sudah berlalu. Silakan kalian kumpulkan ya. Caranya nanti estafet dari masing-masing barisnya. Yang ini ke Rizal, yang itu ke Stepsi. Yuk segera dikumpulkan. Stepsi boleh kumpulkan ke sini, Rizal boleh kumpulkan di meja. Oke, itu ya terkait materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk tugasnya silakan paling lambat itu di minggu depan dikumpulkan di LMS-nya ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan lagi, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta mendukung tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dan Ibu siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.